Saudara, berkali-kali hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibuat geram karena pernyataan yang berubah-ubah saat berlangsungnya sidang pemeriksaan saksi Susi yang merupakan asisten pembantu rumah tangga Verdi Sambo. Tidak hanya hakim, namun jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer juga dibuat jengkel. Lalu apakah Susi berbohong di dalam persidangan karena pernyataannya yang selalu berubah-ubah? Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV telah menyelami lebih dalam. Inilah gelar perkaranya. Siapa suruh Susi bohong? Silakan di bangku depan itu diisi dulu, di kursi merah biru itu. Agama Islam, pekerjaan, mengurus rumah tangga, betul? Apa yang kamu tahu? Kamu ambil mikir, kalau mikir itu bohong. Paham? Ini melalui ketua majelis ya, saya harap ini dihadirkan terus dalam persidangan ini. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat. Ya, karena sesuai faktanya, saudara FS ini lebih sering di kediaman di Bangka. Pernyataan demi pernyataan dilontarkan Susi, ART Verdi Sambo di persidangan. Tidak tahu yang mulia, itu jadi kata ajaibnya. Majelis hakim pun gregetan mendengarnya. Sampai-sampai hakim mengancam Susi sekalian saja dipidana. Sidang baru bergulir, namun Susi, sang ART Verdi Sambo, berhasil bikin hakim naik pitam. Mulai dari lupa sampai tidak konsisten pernyataannya, jadi alasan hakim geram. Hari itu, Susi diperiksa bersama 11 orang lain sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kecurigaan hakim, salah satunya bermula saat Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menanyakan kapan Putri Chandrawati pindah dari rumah di Jalan Bangka ke rumah Saguling. Susi yang berdalih lupa langsung dicecar. Hakim pun melanjutkan pertanyaan, apakah seluruh ajudan Verdi Sambo tinggal di Jalan Bangka? Namun lagi-lagi Susi bilang tidak tahu. Hakim pun curiga Susi bohong. Sejak kapan Ibu pindah ke Saguling? 2021. 2021 bulannya? Saya lupa. Cepat sekali saudara mengatakan lupa. Ini pertanyaan saya pelan-pelan loh, bukan ngejar saudara loh. Sejak kapan? Sejak sesudah Lebaran. Sesudah Lebaran 2021. Siap. Apakah semua ajudan tinggal di Jalan Bangka? Saya tidak tahu, mulia. Terus apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Kamu ambil mikir, kalau mikir itu bohong. Ya, Paham? ya kan saya bagian masak, gak ngurusin om-omnya. Apakah rumahnya sebesar itu sampai saudara tidak bisa mengenali mereka? Jangan beralasan saudara di dalam dapur terus. Kecurigaan semakin kuat saat keterangan Susi dinilai berubah-ubah. Hakim sampai minta Susi dipisah saja dari saksi lain. Jaksa penuntut umum pun menimpali. Jaksa curiga Susi menggunakan alat komunikasi di telinganya. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap. Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Silakan jaksa penuntut. Tidak hanya majelis hakim dan jaksa, kuasa hukum Richard Eliezer juga sama jengkelnya. Roni Talapesi memohon majelis hakim untuk memproses Susi secara hukum. Pasalnya menurut Roni,
Kesaksian Susi yang dinilai bohong ini justru bisa memberatkan kliennya. Terima kasih mulia. Saksi, coba lihat ke sini. Lihat Icat. Siapa? Gak ada yang bilang siap. Saya ganti ya sekarang ya, bukan siap ya. Iya atau tidak ya? Siap. Iya atau tidak ya? Iya. Saudara saksi tahu nggak? Kesaksian saudara ini bisa memberatkan Saya Richard. tidak tahu. Izin majelis, ini kan terkait aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat. Ya, Terima kasih majelis. nanti kami pertimbangkan. Silakan. Saya dari tadi perhatiin majelis saja sama jaksa kamu bohongin, apalagi kami penasihat hukum. Richard Eliezer yang duduk di kursi terdakwa juga membantah sejumlah pernyataan Susi di persidangan. Menurut Eliezer, banyak keterangan Susi yang tidak benar. Mohon izin yang mulia. Ya. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Ada 5 kesaksian Susi yang dibantah Eliezer langsung di persidangan. Yang pertama adalah soal kejadian di rumah Magelang 4 Juli 2022. Eliezer bilang ia memang melihat Yosua hendak mengangkat Putri Chandrawati. Tapi berbeda dengan keterangan Susi. Eliezer membantah kalau ia pernah menegur Yosua. Yang kedua, soal pernyataan Susi kalau Ferdi Sambo sering berada di rumah Saguling dan Susi kerap menyiapkan sarapan. Menurut Eliezer, Ferdi Sambo lebih sering berada di rumah Bangka dan berada di rumah Saguling pada akhir pekan. Yang ketiga, ia membantah kalau rumah di Duren 3 pernah dijadikan tempat isolasi COVID-19. Menurut Eliezer, kalau ajudan Ferdi Sambo sampai putri Ferdi Sambo terjangkit COVID-19, isolasinya di rumah Bangka. Yang keempat, Eliezer yakin kalau Yosua punya kamar di rumah Saguling. Menurutnya, barang-barang Yosua pun ada di sana. Yang terakhir, Eliezer juga meyakini kalau Susi tahu atau melihat adanya senjata api laras panjang, apalagi ukurannya yang cukup besar. Ini berbeda dengan pernyataan Susi yang bilang ia tidak tahu menau. Pernyataan siapa yang benar, ini yang kita tunggu di persidangan. Yang pasti, hakim akan menggali lebih jauh di agenda selanjutnya. Melihat kesaksian Susi di persidangan, pakar gestur dan mikroekspresi Monica Kumalasari menilai Susi terlihat tidak spontan dan pernyataannya tidak serasi. Ekspresinya pun menunjukkan emosi yang tidak rileks. Hal ini jugalah yang dilihat oleh hakim. Ini jadi alasan hakim tahu banyak kebohongannya Susi berusaha tutupi. Majelis Hakim beberapa kali mengatakan bohong pada saat pemeriksaan saksi Susi. Hal ini mengindikasikan apa? Ada 2 aspek psikologis dari kejujuran. Yang pertama, adanya spontanitas, dan yang kedua, konsistensi. Hakim juga mempelajari bagaimana hal-hal psikologis dan juga sudah mengalami sendiri dari jam terbangnya selama di persidangan. Jadi ini mengindikasikan bahwa apa yang disampaikan oleh Susi ya tidak spontan, banyak cognitive loading, dipikirkan terlebih dahulu, dan juga beberapa hal yang kemudian ditanyakan tidak konsisten dalam menjawabnya. Artinya hakim sudah tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Susi adalah banyak kebohongan-kebohongan yang berusaha untuk ditutupi. Kejujuran Susi ditunggu di persidangan. Untuk mencari fakta, Susi rencananya akan kembali diperiksa. Keterangannya pun akan terus digali di agenda berikutnya. Apabila ia terus melontarkan kebohongan, ia pun terancam hukuman pidana. Ada 2 pasal yang membayangi Susi.
yaitu pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 174 ayat 1 dan 2 KUHP mengatur soal hakim ketua bisa memberi perintah agar saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Pasal 242 KUHP mengatur soal adanya ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara bagi siapapun yang memberi keterangan palsu di atas sumpah. Kejujuran bagi jalan bagi Susi agar masih bisa tertolong. Tapi pertanyaannya, siapa suruh Susi bohong? Saya Cindy Permadi dan juru kamera Ian Faris mengulas persidangan Susi ART Verdi Sambo untuk Anda.